Kang Deddy Mulyadi mengatakan saat diwawancarai oleh para wartawan untuk hukuman yang pantas yang harus diberikan kepada Taufik Hidayat, Kang Deddy Mulyadi mengatakan hukuman yang setimpal itu juga sudah berat. Cuman ini mungkin terpentok dengan regulasi undang-undang di negara kita. Makanya Kang Deddy mengatakan bahwa harus menggunakan pasal yang maksimal yang bisa menjerat Taufik, dan itu pun yang dikatakan oleh salah satu anggota DPR RI dari fraksi Gerindra untuk memberikan pasal berlapis, dan Hotman Paris pun angkat bicara, teman-teman. Jadi orang-orang yang menjadi pembesar-pembesar di negara kita sekarang sudah memberikan perhatian mereka atas kasus yang dilakukan oleh Taufik Hidayat terhadap Yuvita di daerah Bandung. Wah, ini memang keadaan yang sangat-sangat membagongkan sekali. Coba kita lihat saja terlebih dulu hal-hal menarik di sini, teman-teman ya. Jangan skip-skip, kita cek ke lapangan terlebih dahulu. Silakan. Hukuman apa ya Bapak Tudung? Ya hukuman, ya gimana? Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Ya kan masalah itu sangat-sangat Enggak, kalau setimpal dengan perbuatannya berat loh Pak. ya. Berat, setimpal dengan perbuatannya itu udah berat. Ya kan korbannya kehilangan kedua matanya, kehilangan bibirnya, terus melepuh badannya. Nah tuh, kalau setimpal berat banget itu. Kalau hilang Iyalah, kita serahin ke hakim nanti memutuskan dengan perbuatan yang dilakukan. Harus hukuman yang paling berat dari pasal yang ada. sayembara itu Pak. Ya, sayembaranya kan diumumkan untuk warga yang menemukan. Nah, polisi yang menemukan nanti kita bicarakan. Nah, memenuhi, dia kan takut ada unsur yang melanggar karena ini aparat. Nanti saya mau ketemu dengan Pak Kapolda. Uangnya dari mana sih Pak? Hah? 250 juta itu. Masa adalah saya punya uang, punya penghasilan tiap bulan, punya dana operasional yang cukup, punya usaha cukup. Sekolah swasta di mana? Publik minta Taufik Hidayat dihukum seberat-beratnya, DPR desak pelaku dijerat pasal berlapis hingga kebiri. Menurut kawan inilah, hukuman apa yang paling tepat untuk pelaku kekerasan seperti ini? Selamat datang di Garis Besar bareng sama Sofia Smith. Kasus penyekapan dan penyiksaan antara korban YTR dan terduga pelaku Taufik Hidayat masih menjadi sorotan nasional. Dan yang bikin ramai bukan cuma soal proses hukumnya, tapi juga soal seberapa jauh hukum boleh bertindak. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mendesak pelaku harus dijerat pasal berlapis dari KUHP tentang penganiayaan berat sampai UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS jika terbukti ada unsur kekerasan seksual. Bahkan, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Abdullah, menyebut hukuman kebiri layak dipertimbangkan. Terutama kalau terbukti ada pola kekerasan yang berulang. Di titik ini, suasana jadi terbelah. Ada yang mendukung tekanan hukum maksimal karena anggapannya ini kasus serius yang merusak martabat korban. Tapi, ada juga yang menekankan bahwa semua tetap harus menunggu proses pembuktian di pengadilan. Karena sampai saat ini, statusnya masih dalam tahap penyidikan. Garis besarnya gini, ini bukan sekedar perdebatan soal satu orang, tapi tentang bagaimana negara menjawab kasus kekerasan yang dinilai sangat berat. Dan sekarang pertanyaannya balik ke kita. Kalau tujuannya adalah keadilan dan efek jera, menurut kamu hukuman apa yang paling tepat? Geselal aja podcast KDM jeung Bapana Taufik Hidayat tuh nyiksa teh Yupican. Eta ternyata si Taufik Hidayat tehnya budak anu paling dimanja, paling disayang ku bapakna. Terus ditanya ku KDM teh cenah, naon sababna eta si Taufik teh paling dimanja cenah. Terus naon jawaban bapakna cenah nya? Sabab paling ganteng cenah. Dibanding jeung dulur-dulurna anu lainna. Nu lainna mah garoreng patut cenah. Astagfirullahaladzim. Aya ku kitu nanya eta bapakna si Taufik nya. Ieu mah cek netizen bener gitu ganteng si Taufik Hidayat teh nya, ya, terutama ke istri-istri ya, jawab jujurnya ganteng gitu Taufik teh. Kan ini mah masalah selera nya, bisa wae nu nyebut ganteng gitu kan, tapi ya lolobana komenna ganteng tuh tahu biasa wae gitu.
gitu. Bahkan teh kan tileuleut teh geus buraong eta teh budak teh sok dibela wae ku bapana teh mun pasti aja babaturanna teh mun gelut ting babaturanna teh dibela wae gitu nya saking dimanjana gitu nya eta teh kabehna teh aya 3 budakna patata teh nya nah si Taufik Hidayat teh panggedena nya tah anu katilu mah maot kulantaran overdosis jadi satilu-tilu eta tukang obat kabeh tukang mabok buraong kabeh. Astagfirullahaladzim ya Allah. Bahkan sampai indung si Taufik itu depresi, stres disampaikan maut. Nah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Gitu. Keur kemah kahirupana kawas gitunya masih di bawah layak gitunya. Bapak nanti kan ukur kuli gitunya. Gitu. Dari budaknya kali itu kabeh. Ya Allah, gitu kan imahna wae ge kan menang bantuan ti pamarentah eta ngarenopnya. Tapi eta mantan pemajikan si Taufik Hidayat itu gelis giniannya. Bisaan gitu nama gitunya. Pokoknya nama eta mah keluarga rungkad we lah nya. Jadi salah didikan yang terlalu ngamajating jadi we gitu. Apakah pantas mendapatkan Hukuman dengan tuntutan maksimal ya? Bukan pantas lagi, itu seharusnya, karena dia adalah termasuk pelaku yang melakukan kekerasan ekstrim berbasis gender itu berlapis. Jadi banyak hal yang mungkin bisa dijerat dari pasal-pasal itu ya. Jadi tidak hanya pada aspek-aspek kekerasan fisik, psikis, psikologis, bahkan juga kami menduga ada kekerasan seksual. Belum lagi dia dengan upaya mengontrol, menguasai terhadap martabat dia ini kan dikuasai sedemikian lama 3 tahun. Ini juga saya kira betul-betul penyiksaan yang kami menganggapnya sangat ekstrim gitu ya, sadis gitu. Jadi sangat seharusnya memang dia mendapatkan hukuman maksimal yang berlapis gitu. Deddy Mulyadi klarifikasi hadiah 250 juta rupiah yang baru-baru ini viral. Karena yang berhasil menangkap ini bukan masyarakat, tetapi polisi, teman-teman. Namun ternyata berdasarkan berita terbaru, pria yang membujuk Taufik Hidayat agar menyerahkan diri adalah warga sipil yang merupakan atasannya sendiri. Hebatnya atasannya ini tidak menginginkan uang 250 juta itu dan meminta uang itu mending diserahkan kepada korbannya saja. Jadi kita tahu sendiri bahwa Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi beberapa waktu lalu memberikan janji 250 juta rupiah bagi siapa aja nih yang bisa menemukan Taufik Hidayat, tersangka kasus penyeksaan dan penganiayaan sadis terhadap kekasihnya. Dan ternyata pelakunya ini berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian pada Selasa malam 23 Juni. Dan tanpa perlawanan sama sekali, teman-teman. Deddy Mulyadi menyatakan akan menemui dan membicarakan masalah uang hadiah ini dengan Kapolda Jawa Barat. Langkah ini diambil karena ada aturan atau etika kedinasan yang harus dijaga agar tidak ada unsur pelanggaran hukum. Namun dari versi pengakuan terbaru, ternyata Taufik Hidayat ini menyerahkan diri karena atasannya yang merupakan warga sipil. Tetapi Polda Jawa Barat sendiri tegaskan kalau Taufik Hidayat ini diringkus bukan menyerahkan diri. Jadi dia ditangkap di Bandung Raya yang artinya yang menangkap adalah polisi. Gimana menurut kamu, teman-teman? Akhirnya Baraya, pelarian Taufik Hidayat berakhir di Majalaya, Kabupaten Bandung setelah sempat menjadi buronan dalam kasus dugaan penyekapan penganiayaan terhadap seorang perempuan di Kabupaten Bandung atau daerah Cileunyi. Taufik Hidayat akhirnya diamankan aparat kepolisian Polda Jabar di Majalaya. Nah, peristiwa ini menjadi perhatian publik karena kasusnya telah viral di seluruh Indonesia dan memicu kecaman yang sangat luas. Menariknya, sebelum diamankan, Taufik Hidayat diketahui sempat menghubungi mantan atasannya, yaitu Dadang Asyar Ismail, untuk meminta nasihat. Sang mantan atasan kemudian membujuknya agar tidak terus melarikan diri dan segera menyerahkan agar bersikap kooperatif dengan menyerahkan diri kepada polisi. Nah, setelah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, Taufik datang dan proses pengamanan pun dilakukan tanpa perlawanan. Kini, proses hukum akan menjadi penentu mengungkap seluruh fakta di balik kasus ini. Masyarakat berharap penyidikan dilakukan secara profesional, transparan, dan memberikan keadilan bagi korban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bagaimana pendapat Baraya? Apakah keputusan untuk menyerahkan diri dapat menjadi hal yang meringankan atau proses hukum harus tetap berjalan tegas sesuai perbuatannya?
Tulis pendapat Baraya di kolom komentar. Saya tunggu ya. Kalian ingat sayembara 250 juta kasus Taufik Hidayat? Bapak ini salah satu orang yang bantu prosesnya tapi milih nyerahin uang itu ke korban. Jadi ini adalah Pak Dadang Ahyar Ismail, mantan atasan Taufik yang ikut membantu proses penyerahan diri dalam kasus penganiayaan Yuvita Tri Rezeki. Saat itu Taufik yang sedang buron sempat menghubungi Pak Dadang dan meminta perlindungan. Tapi bukannya menyembunyikan, Pak Dadang justru membujuk Taufik untuk menyerahkan diri. Setelah setuju, Taufik datang ke rumah Pak Dadang di Ciparai, Kabupaten Badung pada 23 Juni 2026 dan akhirnya menyerahkan diri kepada polisi. Setelah itu muncullah kabar soal hadiah sayembara 250 juta bagi pihak yang membantu penangkapan Taufik. Namun Pak Dadang memilih untuk tidak mengambilnya. Ia meminta jika hadiah itu diberikan, uangnya disalurkan kepada Yuvita karena korban dinilai lebih membutuhkan bantuan. Respect keputusan Pak Dadang yang memilih mengutamakan kondisi korban. Malah menjadi mimpi buruk. Teman-teman, kasus Taufik Hidayat bukan sekadar pertengkaran kekasih. Ini adalah tragedi kemanusiaan yang sangat brutal. Data terbaru dari Polda Jabar sudah mengkonfirmasi penangkapannya. Jejak transaksi di wilayah Majalaya menjadi kunci polisi membekuk pelaku. Tapi pertanyaan besarnya bukan lagi tentang bagaimana dia ditangkap, melainkan bagaimana mungkin seorang bisa disekap selama 3 tahun tanpa terdeteksi oleh lingkungan sekitar. Kita bicara tentang korban, YTR yang mengalami luka permanen, kebutaan, gigi rontok, hingga bibir sumbing. Ini adalah level kekerasan yang melampaui batas kewarasan. Kalau saya baca dalam dunia psikologi, ada istilah coercive control. Ini bukan cuma soal fisik, ini soal bagaimana pelaku mengisolasi korban secara total, memutus akses sosial, memutus akses ekonomi, sampai akhirnya korban merasa tidak punya pilihan lain selain bertahan di sana. Kenapa korban bisa bertahan 3 tahun? Jangan menyalahkan korban yang dengan bertanya kenapa tidak lari. Dalam kondisi intimidasi ekstrim, ada yang namanya trauma bonding. Pelaku menciptakan lingkungan di mana korban merasa takut untuk keluar, takut untuk bicara, bahkan takut untuk meminta tolong. Kasus ini harus jadi peringatan keras bagi kita semua. Tanda-tanda abusive behavior itu ada, dan seringkali kita abaikan sebagai cemburu buta atau terlalu posesif. Lalu pertanyaannya, di mana tetangga? Di mana lingkungan indekos? 3 tahun adalah waktu yang sangat lama. Apakah kita sudah menjadi masyarakat yang terlalu apatis dengan apa yang terjadi di balik pintu rumah sebelah? Penangkapan Taufik memang melegakan, tapi ini adalah tamparan bagi sistem pengawasan sosial kita. Kita perlu membangun sistem di mana laporan sekecil apapun tentang kecurigaan tindak kekerasan domestik ditindaklanjuti lebih cepat. Jangan sampai kita menunggu ada korban cacat permanen, baru kita sadar ada jeritan yang selama ini terendam. Mari kita bedah secara kronologis. Taufik ditangkap di Ciparai, Kabupaten Bandung. Kuncinya apa? Yaitu jejak transaksi keuangan. Di era digital ini, sepintar apapun seseorang bersembunyi, rekam jejak ekonomi mereka adalah kelemahan terbesar. Kenapa ini penting? Karena selama 3 tahun kemungkinan besar ada dinamika penguasaan finansial yang dilakukan pelaku terhadap korban. Saya ingin menyoroti bagaimana teknologi perbankan justru menjadi alat utama untuk mengungkap kejahatan yang tersembunyi selama ribuan hari. Ini adalah pengingat bagi kita semua, setiap transaksi meninggalkan cerita. Jika seseorang terlihat mencurigakan secara ekonomi di lingkungan Anda, jangan ragu untuk melapor. Dan dari kacamata hukum, tindakan yang dilakukan Taufik Hidayat tidak main-main. Kita bicara tentang pasal 44 UU nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau PKDRT, ditambah dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan berat. Jika terbukti, pelaku menghadapi ancaman hukuman penjara yang sangat panjang. Mengapa? Karena ada unsur kesengajaan, ada unsur penyekapan, perampasan kemerdekaan orang lain, dan ada dampak permanen yaitu kebutaan dan trauma fisik jangka panjang pada korban. Kita harus memastikan tidak ada penyelesaian kekeluargaan untuk kasus sebrutal ini. Keadilan harus ditegakkan secara maksimal sebagai efek jera bagi pelaku lain yang mungkin saat ini sedang melakukan tindakan serupa di balik pintu tertutup. Proses hukum sedang berjalan di unit PPA Polda Jabar. Kita akan kawal terus kasus ini. Tidak boleh ada celah bagi pelaku untuk mendapatkan hukuman ringan. Karena apa yang dialami YTR bukan sekadar luka fisik, ini adalah perampasan masa depan. Untuk teman-teman yang menonton video ini, kalau kalian merasa terjebak dalam hubungan yang tidak sehat atau melihat tanda-tanda ketidakwajaran di sekitar kalian, tolong jangan diam, speak up. Kadang satu laporan dari kalian bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Mari kita kawal keadilan ini sampai tuntas. Menurut kalian, langkah apa yang paling efektif supaya kasus penyekapan seperti ini tidak terulang lagi?
Tulis di kolom komentar, kita diskusi secara serius. Ucupedia Official melaporkan. Bisa kagak sih kalau wartawan nih ya kalau nanya tuh jangan yang mainstream gitu. Kan kalau pertanyaannya bagaimana perasaannya saat pelaku telah tertangkap, ya yang namanya korban ditanya begitu, jawabannya pasti ya alhamdulillah, senang, semoga dihukum seberat-beratnya, setimpal sama seperti yang korban rasakan, pasti begitu. Kagak mungkin jawabannya sedih kenapa tertangkap, harusnya jangan ditangkap dulu, kan kagak mungkin, ya kan? Kok ditangkap sih, kagak mungkin. Padahal mah jangan dulu ditangkap, gak mungkin. Coba yang jangan terlalu mainstream gitu, jangan yang mainstream amat gitu, jangan standar amat gitu. Cari sesuatu yang unik gitu. Yang unik gitu, maksudnya minimal tuh jadi kalau unik tuh jadi ada terobosan baru gitu. Iya. Ya ini mah sebagai percontohan aja. Agak pertanyaannya kagak itu mulu gitu. Ya siapa tahu bisa jadi terobosan baru ya kan? Ya dong, ya kan? Dikarenakan pelaku telah tertangkap, hukuman apakah yang pantas selain jeruji? A. Menggantungkan kunci Inggris di bibir. B. Menyimpan tusuk gigi dalam kornea mata. C. Menyimpan kulit durian pada mulut dan wajah. D. Menggantungkan tabung 3 kg pada isi sempak. Point of friend, as audience, atau 50-50. Nah, bisa dong dicoba kayak begitu, ya kan? Beliau ini adalah ayah dari Taufik Hidayat, pelaku penganiayaan seorang gadis di Bandung yang belakangan lagi rame banget diperbincangkan. Pas si Taufik ini masih pengangguran, dia mukul kepala ayahnya pakai kayu balok hanya karena pas dia mau makan tuh di rumah nggak ada lauk apa-apa. Nah, mendengar dari pengakuan ayah kandungnya sendiri, kita kan jadi bertanya-tanya, kok bisa ada orang yang tumbuh sekejam itu? Nah, jadi Taufik Hidayat ini adalah 4 bersaudara. Kakak pertamanya itu perempuan, tapi udah meninggal karena sakit. Kakak keduanya laki-laki, tapi bermasalah, dia tuh sering mabuk dan sering berkelahi. Nah, yang ketiganya ini si Taufik Hidayat yang merupakan pelaku penganiayaan. Tapi sebelumnya dia juga ternyata pernah dipidana karena kasus penggelapan, perkelahian, dan sebagainya. Nah, jadi si Taufik ini juga dulu pernah menikah selama 2 minggu dan memiliki 1 orang anak. Menurut pengakuan mantan istrinya juga, dia memang orang yang temperamen. Tapi waktu itu dia enggak sampai ngelakuin kekerasan ke mantan istrinya itu. Karena begitu melihat sifat yang temperamen kayak gitu, si mantan istrinya tuh langsung minta dipulangin. Nah, dan yang keempat ini menjadi salah satu pemicu ibunda mereka tuh depresi berat hingga meninggal dunia. Jadi adik bungsunya ini meninggal karena overdosis obat-obatan terlarang. Nah, setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata semua ini berasal dari toxic parenting atau pola asuh yang salah di dalam keluarga. Nah, Pak Tata ini mengakui bahwa dari kecil si Taufik ini tuh emang anak emas hanya karena wajahnya lebih rupawan dibanding saudara-saudaranya yang lain. Karena itu, si Taufik ini tuh jadi selalu dimanja, perilakunya selalu dibenarkan, bahkan kalaupun bertengkar pun selalu dibela gitu. Nah, kejadian ini tuh benar-benar jadi tamparan dan jadi alarm keras buat kita semua, khususnya buat para orang tua atau calon-calon orang tua. Ternyata kan jadi orang tua tuh nggak gampang ya. Ini bukan cuma tentang ngasih makan, ngasih fasilitas, manjain, tapi ini tentang gimana kita bisa ngebentuk karakteristik sang anak ini biar bisa tumbuh jadi orang yang bertanggung jawab, orang yang punya rasa empati tinggi. Sekarang kita paham kan kenapa dia bisa berlaku keji gitu terhadap seorang gadis. Masih jadi perdebatan nih, sebetulnya si Taufik Hidayat itu ditangkap atau menyerahkan diri. Ini versinya berbeda nih antara versi Dadang dan versi polisi. Menurut Dadang tahu sendiri kan keterangannya bahwa si Taufik itu disarankan untuk menyerahkan diri dan akhirnya menyerahkan diri dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian menurut keterangan polisi bahwa si Taufik Hidayat itu ditemukan gara-gara adanya transaksi online. Artinya bukan ditelepon atau dihubungi oleh Dadang kalau begitu.
Nah, menurut versi polisi, Taufik Hidayat ditangkap. Kalau menyerahkan diri artinya dengan kerelaan hati tanpa adanya paksaan, menyerahkan segala sesuatunya kepada proses hukum. Ya bisa jadi adanya pertimbangan hakim untuk mendapatkan keringanan hukuman ya. Tapi kalau ditangkap artinya ada upaya paksa di situ. Berbeda nih, yang mana yang benar nih? Baik, itu dia teman-teman ya, hal-hal yang teman-teman bisa saksikan. Silahkan interpretasikan apa yang Anda pikirkan tentang kejadian yang dilakukan oleh Taufik Hidayat ini sampai viral se-Indonesia. Gila loh, itu viral se-Indonesia. Dan menariknya, Taufik Hidayat ini kemudian bisa tertangani oleh Pak Polisi setelah Kang Deddy Mulyadi melakukan sayembara 250 juta yang pada akhirnya uang tersebut diberikan kepada korban atau kepada Yovita dan keluarga. Ya, untuk mengurus bagaimana proses pengobatan Yovita ini. Kita doakan semoga keluarga diberikan ketabahan, kekuatan, dan juga Yovita ini lekas Allah sembuhkan, Allah berikan keutamaan, Allah berikan yang terbaik, juga keberkahan. Dan bagi si Taufik ini, ya siapa yang tidak jengkel, siapa yang tidak kesal, bahkan Kang Deddy mengatakan laki-laki biadab kepada si Taufik ini. Karena saking luar biasanya teman-teman ya. Sebagai laki-laki harusnya malu melakukan tindakan-tindakan seperti itu kepada perempuan, apalagi perempuan yang dikatakannya sebagai perempuan yang dicintainya. Ini berbahaya ya. Saya tidak tahu ini secara kejiwaan, tapi ada psikologi yang sudah angkat bicara, yang membicarakan keadaan psikis atau secara mental si Taufik ini bagaimana. Coba teman-teman berikan pendapat kalian di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.